Kembali di MNC News Today, pemirsa, nama Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir keluar sebagai calon wakil presiden terfavorit. Cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi ini dinilai akan sangat membantu kemenangan calon presiden. Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indobarometer menunjukkan Erick Thohir memiliki elektabilitas cawapres tertinggi dengan 22,9%. Disusul Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa 15,8% dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 6,7%. Indobarometer menegaskan cawapres menjadi salah satu variabel penentu kemenangan dalam Pilpres 2024. Karena itu cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi akan sangat membantu kemenangan calon presiden. Sementara itu, hasil survei Indobarometer juga menunjukkan elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto unggul dibandingkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan jika dihitung secara head-to-head. Prabowo mengantongi elektabilitas sebesar 38,5% ketika melawan Ganjar yang mendapat elektabilitas 35,4%. Prabowo juga unggul dari Anies dengan mengantongi elektabilitas sebesar 40,3%, sedangkan Anies 30,7%. Ketika Ganjar dan Anies berhadapan, Ganjar punya elektabilitas 40,2%, sedangkan Anies 38,1%. Sementara itu dalam simulasi 5 nama dan 3 nama, elektabilitas Prabowo justru berada di posisi kedua di bawah Ganjar. Dan pemirsa, untuk membahas hasil survei ini, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer, Mas Muhammad Kodari. Selamat siang, Mas Kodari. Selamat siang, Aprilia. Baik, Mas Kodari, ini gebrakan apa saja ini yang membuat elektabilitas Erick lebih tinggi dibandingkan calon-calon lain? Pertama, sebetulnya nama Erick ini bukan nama baru ya dalam mata publik Indonesia, karena sudah pernah menjadi ketua panitia penyelenggaraan Asian Games yang sukses secara penyelenggaraan maupun secara prestasi. Yang kedua, Pak Erick itu terkenal sekali sebagai pemilik klub sepak bola Inter Milan, ya. Jadi bagi komunitas sepak bola Indonesia, Erick Thohir adalah nama yang bukan baru. Tapi memang Pak Erick baru masuk ke dalam radar politik atau pemerintahan itu ketika ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai Menteri BUMN. Dan begitu menjadi Menteri BUMN, saya melihatnya sebagai salah satu menteri yang memang langsung menonjol ya, karena kalau Aprilia ingat pada waktu itu ada kasus penyelundupan sepeda Brompton itu dan spare part motor Harley Davidson di Garuda Indonesia. Dan Pak Erick waktu itu menindak dengan tegas direksi dari Garuda yang terlibat dalam kegiatan penyelundupan. Nah, track record yang tegas ini kelihatannya dipertahankan secara cukup konsisten oleh Pak Erick dalam beberapa kasus di BUMN ya, misalnya yang terjadi di Jiwasraya, di mana terjadi gagal bayar, penyalahgunaan dana-dana dari nasabah, dan yang menarik dari Pak Erick pada waktu itu bukan hanya menindak tegas pelanggaran di Jiwasraya, tetapi berupaya untuk bisa mengembalikan, menyelamatkan dana dari para nasabah. Nah, itu merupakan suatu terobosan karena biasanya pejabat hanya menindak pelanggarannya, tetapi kemudian korbannya tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan. Lalu yang lebih signifikan dan memang menjadi harapan masyarakat nampaknya adalah ketika sebagai Menteri BUMN, Pak Erick bisa mengarahkan agar BUMN ini bisa mendapatkan keuntungan yang trennya terus meningkat ya, terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan itu semua menimbulkan persepsi bahwa Pak Erick adalah calon yang kinerjanya bagus, kompeten, dan karena itu layak untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, ini ditambah lagi dengan beberapa kegiatan Pak Erick yang lain, misalnya kegiatan di Nahdlatul Ulama sebagai anggota Ansor Bansar, dan terakhir acara yang sangat besar ulang tahun ke-100 Nahdlatul Ulama. Pak Erick adalah ketua panitianya, eksposurnya luar biasa terutama di Jawa Timur sebagai basisnya Nahdlatul Ulama. Kemudian saya kira juga sangat penting ketika menjadi PSSI, ketua umum PSSI, di mana sepak bola menjadi olahraga yang paling digemari oleh
oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan Pak Erick melakukan terobosan-terobosan, misalnya datang ke rumah wasit, melihat kondisi kehidupan wasit, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh ketua umum PSSI sebelumnya gitu. Nah, rangkuman dari semua aktivitas dan sejarah pergerakan Pak Erick ini yang pada hari ini kelihatannya mulai menemukan momentumnya menjadi salah satu calon wakil presiden yang paling populer, paling tinggi di masyarakat Indonesia menurut survei yang ditemukan setidaknya di Indobarometer. Baik. Begitu, Aprilia. Mas Kodari, dengan prestasi dan juga kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Erick Thohir, apakah ke depannya Pak Erick Thohir akan lebih banyak didekati oleh tokoh-tokoh yang akan maju Pilpres? Saya mau bicara prinsip dulu atau kriteria dulu ya. Dari pengalaman baik di Pilpres maupun di Pilkada, calon wakil presiden yang paling potensial itu adalah yang punya 4 kriteria. Pertama, punya elektabilitas tinggi. Kenapa elektabilitas tinggi itu penting? Karena tentunya presiden mau berpasangan dengan wakil yang bisa meningkatkan elektabilitasnya, bukan yang justru menurunkan elektabilitasnya. Jadi pengalaman saya memang ada calon wakil yang bisa meningkatkan elektabilitas pasangan, ada juga yang menurunkan elektabilitas pasangan. Yang kedua, bisa membawa dukungan partai politik. Nah, ini juga penting karena apa? Karena untuk bisa maju calon presiden, wakil presiden, kita tahu kan ada syarat Undang-Undang Dasar 45, yaitu 20% kursi atau 115 kursi di DPR. Begitu. Nah, Pak Erick ini punya dukungan dari yang kelihatan sering jalan dengan beliau ya, itu Pak Zulkifli Hasan, Partai Amanat Nasional. Lalu kemudian P3, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan. Jadi paling tidak ada 2 partai yang bisa diajak oleh Pak Erick untuk bergabung dan memperkuat koalisi, entah berkoalisi dengan partai mana yang nanti akan dibawa oleh calon presidennya. Kemudian yang ketiga, memiliki logistik atau sumber daya. Kita tahu Pak Erick merupakan salah satu menteri yang latar belakangnya wirausahawan, profesional yang laporan LHKPN-nya merupakan salah satu yang paling tinggi lah dalam kabinet Pak Jokowi begitu. Jadi nggak punya problem dengan urusan bensin, katakanlah begitu. Nah, yang keempat, memiliki kecocokan pribadi, artinya calon presidennya itu nyaman dengan calon wakil presiden. Nah, ini 4 kriteria ini kelihatannya Pak Erick relatif memenuhi semua kriteria ya, dan karena itu saya melihat Pak Erick ini bisa sebetulnya menjadi calon wakil presiden untuk siapa saja, kecuali mungkin untuk Pak Anies Baswedan ya, karena Pak Anies Baswedan itu kan slogannya atau tagline-nya itu adalah perubahan ya, sementara Pak Erick Thohir ini bagian dan sangat dekat dengan Pak Jokowi, yang artinya itu kontinuumnya itu adalah kontinuum atau dimensi dari keberlanjutan begitu. Jadi kalau kita lihat dari 3 calon presiden yang katakanlah paling populer pada hari ini, Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, artinya Pak Erick ini bisa saja digandeng oleh Pak Ganjar atau digandeng oleh Pak Prabowo Subianto begitu. Walaupun kalau kita analisa perkembangan politik, kita amati media ya, kita lihat kegiatan-kegiatan, itu Pak Erick ini memang paling banyak kelihatannya jalan sama-sama dengan Mas Ganjar begitu ya, ketimbang dengan Pak Prabowo. Jadi pada hari ini mungkin salah satu gambarnya barangkali ya. Ya, pada hari ini saya katakan Pak Erick itu kelihatannya anginnya, manuvernya lebih ke Pak Ganjar ya, Mas Kodari ya. Iya, ke Pak Ganjar. Tetapi kan bukan mustahil lah terjadi pergeseran-pergeseran. Misalnya tahun 2014, walaupun ini banyak orang nggak tahu ya, sesungguhnya Pak Hatta Rajasa itu awalnya mau berpasangan dengan Pak Jokowi gitu, tetapi karena sesuatu dan lain hal yang mungkin kalau mau diceritakan di forum yang lain, itu akhirnya berpasangan dengan Pak Prabowo begitu. Jadi kembali lagi masih sangat dinamis ya, Mas Kodari, untuk sangat dinamis ya. Apalagi setelah kita ikuti Pilpres 2019 terjadi wakil presiden dadakan atau mendadak wapres, yaitu Pak Ma'ruf Amin begitu. Jadi kalau bicara wakil presiden itu jangankan 5 bulan, 6 bulan seperti sekarang, 5 menit juga bisa berubah. Baik. Bicara soal faktor cawapres yang menurut Mas Kodari sekarang ini lebih menentukan ya dibandingkan periode-periode sebelumnya. Ini kenapa sih Mas Kodari? Boleh dijelaskan lebih detail lagi? Oh iya, penting banget ya. Jadi yang membedakan Pilpres 2024 dengan sebelumnya menurut saya salah satunya adalah pentingnya posisi wakil presiden ya. Kenapa demikian? Karena pada hari ini 3 nama dengan elektabilitas tertinggi, dan kita anggap saja 3 nama ini akan bertarung ya, karena ya biasanya partai politik itu akan mencalonkan calon presiden yang punya potensi menang, itu elektabilitasnya itu
beda-beda tipis itu antara para calon presiden ini. Kalau pertanyaan tertutup 3 nama itu seingat saya angkanya Ganjar sekitar 30, kemudian Pak Prabowo 27 atau 28, lalu Anies di bawahnya sedikit begitu, dan ini ada angkanya ini ya, kalau 5 nama ya 29, 27, 23 begitu. Dan ketika 3 nama itu kita buat proyeksinya, artinya tidak ada lagi yang tidak tahu, tidak menjawab, itu angkanya sangat dekat gitu, di kisaran 30-an%, Ganjar 36%, Prabowo 33%, lalu Pak Anies 30%. Jadi istilahnya hampir dipotong rata ini angka 100% pemilih ini kepada 3 nama itu gitu. Jadi apa yang akan menjadi variabel penentu? Ya wakil yang tepat, wakil yang populer, wakil yang bisa mendongkrak kemenangan begitu. Jadi saya melihat ya nanti pada Pilpres 2024 ini kalau betul-betul 3 nama ini yang bertarung, kita akan berlanjut kepada putaran kedua gitu. Nah ini belum banyak orang yang ngomong, tetapi saya warning saja dari sekarang, siap-siap Pilpres 2 putaran pada 26 Juni ya. Jadi Pilpres kita ini kira-kira menurut saya nggak selesai lah bulan Februari itu. Baru definitif nanti bulan Juni. Prediksi Anda akan ada putaran kedua begitu ya Mas Kodari? Iya. Dan siapa yang lolos ke putaran kedua itu salah satu kuncinya itu adalah siapa wakilnya. Wakilnya. Kalau dia salah pilih wakil, selisih 2%, 3%, itu dia bisa liwat. Tidak lolos ke putaran kedua begitu. Dan putaran kedua siapa yang menang lagi-lagi menurut saya akan berlangsung dengan sangat ketat gitu, dan itu akan ditentukan oleh wakil presidennya. Jadi boleh dibilang sebetulnya Pilpres 2024 ini nanti pilpresnya para wapres gitu ya. Saya ulang ya, 2024 itu pilpresnya para wapres gitu. Karena para calon presidennya ini sudah ketakar semua ya. Posisinya kurang lebih sama, maka yang akan menjadi faktor kejutan dan faktor penentu itu nanti adalah siapa calon wakil presidennya. Iya, ini pilpresnya para wapres. Baik, itu menarik sekali. Pilpresnya para wapres, Mas Kodari. Kalau kita lihat survei yang ada sudah rilis begitu, ini hanya ada nama Erick Thohir, Kofifa dan juga Caimin begitu. Kenapa nama-nama seperti Ridwan Kamil, AHY tidak masuk, Mas Kodari? Ya pertama begini, pilpresnya sudah dekat ya, menurut saya kita nggak usah main-main dengan terlalu banyak nama lah, kita realistis saja ya, nama-nama yang memang punya potensi untuk maju calon wakil presiden. Yang kedua, ini kacamatanya jangan dari kacamata surveyor, tapi harus dari kacamatanya calon presiden. Kita harus analisa pergerakan-pergerakan dan statement-statement dari para calon presiden, karena yang akan menentukan siapa wakilnya nanti ya calon presiden begitu. Memang ada unsur subjektivitas dari surveyor ya, menganalisa pikiran, kemauan dari para calon presiden, tapi paling tidak kan kacamatanya sudah kacamata si calon presiden begitu. Karena itu saya mulai misalnya dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sekarang pasangannya atau koalisinya dengan partai PKB ya, jadi Pak Prabowo Gerindra berkoalisi dengan PKB begitu. Nah, siapa yang mau diambil? Ya kelihatannya pertama itu adalah Nahdlatul Ulama, yang kedua itu adalah Jawa Timur begitu. Nah, kalau memang mau dengan Pak Muhaimin, saya kira sudah dari kemarin-kemarin ini diresmikan, tetapi kan tidak kunjung diresmikan begitu. Bahkan pernyataan sejenis juga dikeluarkan oleh Pak Hasim ya, adiknya Pak Prabowo, orang yang sangat dekat begitu. Jadi saya punya feeling kok kelihatannya kalau boleh memilih Pak Prabowo nggak ke Muhaimin gitu. Nah kalau nggak Muhaimin siapa? Yang masih Jawa Timur dan tanda tanyanya ya. Nah iya. Nah belakangan ini Pak Prabowo sering main ke Jawa Timur ya, ketemu dengan Bu Kofifa, lalu begitu selesai pertemuan teman-teman media bilang, Ibu Kofifa ini gubernur kerjanya bagus sekali. Nah, itu kan sinyal-sinyal menurut saya bahwa Pak Prabowo itu pengennya itu atau maunya itu ngincernya itu dengan Bu Khofifah gitu. Itu satu. Yang kedua, siapa wakilnya Ganjar? Per hari ini Ganjar itu saya lihat cuma jalan dengan satu orang gitu. Ya Pak Erick aja. Baik jalan sendiri maupun jalannya ditemenin atau dalam tanda kutip dianterin oleh Pak Jokowi gitu loh. Jadi ya menurut saya sih Mas Ganjar ini yang paling mudah dibaca lah di antara calon-calon presiden yang lain, siapa calon wakilnya. Untuk saat gitu. ini ya Mas Kodari ya. Iya, coba dicek aja Mas Ganjar itu ya, foto-fotonya, gambar-gambarnya, videonya itu setengah tahun terakhir itu dengan siapa.
Saya tuh yakin tuh 90% itu Erick Thohir aja tuh yang sama-sama dia itu yang bareng-bareng, baik dia sendiri maupun balik lagi dengan Pak Jokowi gitu. Baik. Nah, Pak Jokowi sebagai apa? Ya sebagai atasannya Pak Prabowo, atasannya Mas Ganjar, atasannya Pak Erick gitu. Tapi kalau dalam konteks politik sebagai mak comblangnya bisa juga itu gitu. Nah, yang paling menarik kan Pak Anies ya, Pak Anies. Kalau Pak Anies ini kan belum jelas, belum kelihatan ya siapa calon wakilnya. Itu nggak kelihatan betul itu. Kalau tawaran ada ya dari Demokrat AHY, dari PKS Ahmad Heriawan gitu. Yang paling getol kelihatannya adalah Partai Demokrat dengan AHY. Baik, Mas Kodari, kalau kita bicara yang pasti-pasti aja nih antara Prabowo dan Ganjar, juga Ganjar dan Erick. Nah, yang tadi yang sudah diprediksi kuat ini oleh Mas Kodari. Kira-kira mana yang elektabilitasnya atau kemungkinan nanti akan berhasil di pemilu 2024 yang paling tertinggi? Nggak berani ngomong karena pilpresnya masih 1 tahun lagi gitu. Kita ini belum sampai pada analisa pemenang. Kalau dilihat dari datanya, Mas Kodari bisa dilihat tidak? Nggak berani juga. Ketat banget, ketat banget gitu ya. Jadi beda misalnya dengan pilpres 2009 misalnya. 1 tahun sebelumnya saya udah katakan bahwa ya Pak SBY menang karena SBY popularitasnya, elektabilitasnya itu tinggi sekali dibandingkan dengan dengan calon-calon presiden yang lain. Bukan setahun, kira-kira 6 bulan lah sebelumnya itu sudah kelihatan tuh elektabilitas Pak SBY itu kuat sekali begitu. Tetapi sekarang nggak kelihatan ya. Kenapa? Karena elektabilitas para calon presiden ini dekat-dekat. Tadi saya bilang ya 30 kepala 30 semua ininya persentasenya itu kan kayak dibagi rata aja loh. Jadi kita sulit untuk tidak ada yang signifikan besar begitu ya, Mas Kodari. Jadi kesimpulan analisa saya 1 tahun menjelang Pilpres ini, 6 bulan sebelum pendaftaran, kita jangankan pemenang, siapa nyalon aja kita nggak tahu, Aprilia. Pada hari ini ya, memang sudah ada koalisi perubahan, udah cukup kursinya, calon presidennya Anies. Kemudian ada koalisi Indonesia Indonesia Raya. Sudah jelas juga calon presidennya Prabowo, tetapi kan masih ada KIB, calon presidennya belum jelas, masih ada PDIP, calon presidennya juga belum jelas begitu. Jadi jangankan pemenang, siapa yang jadi calon pun pada hari ini kita masih gelap begitu loh. Jadi ya tolong ditunda dulu pertanyaan mengenai siapa yang menang. Kalau elektabilitasnya sudah terlihat belum? Elektabilitas sudah terlihat tadi kan. Dia di kisaran angka 30% gitu, kurang lebih masing-masing 30% gitu. Dan sama rata karena itulah makanya kemudian saya bilang justru pada 2024 ini berbeda dengan pilpres sebelumnya, mata kita itu harus justru mulai geser juga ke wapresnya gitu. Kali ini wapres itu bukan cuma sekedar pelengkap tapi penentu. Gitu loh. Iya. Jadi yang kita nantikan adalah nanti cawapresnya ya, Mas Kodari. Dan itu bisa sangat dinamis nanti ke depannya. Cuman berani mengatakan cawapres yang pasti itu kelihatannya baru Erick Thohir. Gitu. Kalau yang lain masih kira-kira. Baik, oke. Terima kasih Mas Kodari, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer sudah berbincang bersama kami. Terima kasih, Aprilia. Salam sehat selalu, selamat siang. Salam sehat, thank you.